Bab 63, Gurun, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 1. Suara yang dibuat cacing pasir itu panjang, berlarut-larut, dan bergema. Dengan ledakan keras, angin terlempar saat Winit meledakkan lubang di sisinya. Eugene berpegangan erat pada dirinya sendiri saat tubuhnya terlempar keluar dari lubang. Lingkungannya gelap gulita. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, dia telah merangkak melalui tubuh cacing pasir yang panjang dan berliku dan membuat lubang di ujung ekornya sebelum dikeluarkan darinya. Karena cacing pasir telah menggali terowongan dari bawah pasir hisap, tempat asalnya dan tempat Eugene sekarang tiba jelas berada jauh di bawah tanah. Eugene mengerang ketika dia bangkit dari tempat dia jatuh. Dia telah terlempar cukup jauh. Eugene beruntung dia tidak menabrak dinding atau pasir apapun saat terbang di udara. Dia telah siap untuk dikubur di pasir dalam skenario terburuk, tetapi sesuai prediksinya, itu tidak terjadi. Satu-satunya hal yang dipanggil oleh mantra pemanggilan itu adalah medan pasir hisap dan badai pasir. Cacing pasir itu sendiri belum dipanggil. Meskipun mungkin tertarik, ulat pasir itu pasti telah menghuni tanah di bawah gurun sebelumnya. Karena itu masalahnya, jelas akan ada sarang cacing pasir jauh di bawah tanah. Tempat di mana Eugene berdiri sekarang adalah sarang ulat pasir itu. Eugene melihat sekeliling dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tempat pertama yang dilihat Eugene adalah di atas. Dia masih bisa melihat ekor cacing pasir menggeliat dan berkedut. Dia telah menusuk anus baru pada cacing pasir, tetapi apakah cacing itu akan mati karena itu? Dia tidak tahu. Yah, bagaimanapun, berkat itu, Eugene bisa menyelam di bawah tanah seperti yang dia harapkan. Terowongan di bawah gurun itu luas, tapi itu juga yang dia harapkan. Mereka diciptakan oleh cacing pasir yang menggali tanah di bawah gurun dengan tubuh besar mereka. Cacing tanah setidaknya akan membuat tanah menjadi subur dalam prosesnya, tetapi cacing pasir tidak memberikan manfaat seperti itu. Cacing pasir ini menyedot semua sumber air di bawah gurun, mengeringkan oasis apapun. Kemudian cairan tubuh yang mereka keluarkan akan mengeraskan pasir saat mereka menggali, menciptakan sistem terowongan yang kompleks dan tidak berguna ini jauh di bawah gurun. Ini berarti bahwa cacing pasir hanyalah monster ganas yang tidak berguna. Sarang ini mungkin juga menjadi sumber air untuk apa yang bisa menjadi oasis, tetapi sekarang tidak ada setetes air pun yang tersisa. Di gurun ini, hanya satu kelompok orang yang bisa menemukan kegunaan cerdas dari cacing pasir yang tidak berguna ini. Itu akan menjadi penyihir. Ketika penyihir mencapai tingkat kekuatan magis tertentu dan mulai mendengar orang memanggil mereka penyihir agung dari semua sisi, mereka sering mulai berpikir untuk membuat hal-hal yang disebut ruang bawah tanah. Apakah itu karena mereka ingin memamerkan keunggulan mereka atau untuk membenamkan diri dalam penelitian yang mereka tidak ingin orang lain ketahui? Alasannya tidak diketahui. Dungeon, ini adalah ekspresi kuat dari temperamen maverick khas penyihir, dan jenis Dungeon yang paling terkenal adalah labirin. Gurun yang luas dan kosong adalah lingkungan yang sangat ideal untuk berkolaborasi dengan desain penyihir untuk ruang bawah tanah dan labirin. Pembuat penjara bawah tanah. Kebanyakan monster adalah ancaman berbahaya yang tidak bermanfaat bagi manusia, tetapi cacing pasir disukai oleh para penyihir yang memilih untuk menetap di gurun. Julukan cacing pasir dari pembuat penjara bawah tanah telah diberikan kepada mereka oleh para penyihir ini. Setelah Anda memanggil mereka, mereka akan menggali di bawah gurun atas kemauan mereka sendiri dan membuat labirin untuk Anda. Mereka juga tidak butuh waktu lama. Mungkin paling lama 10 hari. Jika Anda membiarkan mereka sendirian selama waktu itu, mereka akan menciptakan labirin yang kompleks jauh di bawah tanah. Bahkan jika ada urat air di dekatnya, mereka akan dengan mudah membersihkannya untuk Anda, dan karena mereka bahkan menyingkirkan semua satwa liar di atas dan di bawah permukaan, seberapa jauh lebih nyaman yang bisa mereka dapatkan. Anda bisa membiarkan mereka bekerja, kemudian, ketika jumlah waktu yang tepat telah berlalu, Anda turun dan membasmi cacing pasir. Setelah itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah memperkuat labirin dengan sihir. Terus, apakah Anda berencana pergi ke gurun nanti dan membuat labirin untuk Anda tinggali? Kamu gila, saya tidak perlu malu, jadi mengapa saya ingin hidup jauh di bawah gurun? Sambil mengingat percakapan yang telah terjadi sejak lama, Eugene mengukur jarak yang telah dia jatuhkan. Saat dia melakukannya, dia mengeluarkan petanya dan membukanya. Meskipun dia telah jatuh jauh di bawah tanah, lokasi di mana Eugene berdiri masih ditandai di peta. Sepertinya, ada jalan. Keberuntungan Eugene baik. Tidak mungkin bisa sebaik ini. Wajah Eugene berkerut. Dilihat dari peta, jalur bawah tanah ini mengarah langsung ke sekitar tempat kampung halaman Hamel berada di masa lalu. Bisakah ini benar-benar disebut keberuntungan? Nah, gurunnya sangat luas, dan masih belum pasti apakah jalan ini akan membawanya sampai ke kampung halamannya sebelumnya atau tidak. Konon, Eugene masih tidak bisa lengah. Mantra pemanggilan telah dilemparkan dari bawah tanah, dan lokasi penyergapan masih dekat. Jika Sen Saman of Nahama menggunakan sarang ini sebagai penjara bawah tanah, dia mungkin akan bertemu dengan Sen Saman atau asasin di suatu tempat di depannya. Tapi sampai saat itu, seharusnya tidak ada masalah. Namun, masih ada fakta bahwa di depan terbentang kampung halaman Hamel. Pengetahuan tentang makam Hamel tidak pernah diketahui dunia pada umumnya. Tidak ada catatan tentang apa yang terjadi pada mayat Hamel.
Bahkan dalam dongeng yang ditemukan Eugene di Aula Siena, tidak disebutkan apakah mayat Hamel telah ditinggalkan di Helmut atau apakah teman-temannya telah merawatnya entah bagaimana. Namun, Eugene tahu bahwa ada kuburan. Jika kuburan Hamel harus ada di manapun di dunia ini, maka satu-satunya tempat yang bisa ada adalah di kampung halaman Hamel. Siena, Anise, Molon, dan Vermont, dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan ketika mereka menggali kuburannya, tetapi mereka mungkin tidak akan meninggalkan kuburan rekan mereka yang sudah meninggal di suatu tempat di Helmut. Kampung halaman Hamel. Itu adalah tempat di mana seorang bocah lelaki biasa telah kehilangan keluarganya dan semua yang dia ketahui, memicu kebencian di dalam dirinya terhadap monster dan Raja Iblis yang telah mendorong mereka. Sejak saat itu, Hamel menjatuhkan alat pertaniannya dan hanya akan mengambil senjata. Dengan sembarangan mengayunkan pedang, dia akan bergabung dengan korps tentara bayaran yang membutuhkan seorang pelayan KAM. Di sanalah Hamel dilahirkan. Karena belum terungkap dalam ratusan tahun terakhir, itu masih harus disembunyikan. Bawah tanah adalah tempat persembunyian yang sempurna. Ini hanya spekulasi, tapi fakta bahwa Anise datang ke Nahama dengan dalih untuk berziarah. Yah, mungkin dia baru saja mengunjungi makamku untuk membayar upeti. Tapi apakah Anise benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Gurun Kazani tercipta kurang dari 200 tahun yang lalu. Jika Anda menggabungkan fakta-fakta itu, waktunya kira-kira cocok. Sementara dukun pasir Nahama berkeliaran di sana, mereka mungkin telah menemukan kuburanku. Lalu bagaimana jika familiar Siena terbunuh dalam prosesnya? Jika itu masalahnya, apakah Nahama terlibat dalam hilangnya Siena? Ataukah Helmut, yang telah lama menjadi kekuatan di belakang Nahama? Eugene tidak bisa memastikan. Karena itu, dia perlu melihat dirinya sendiri. Eugene menuju ke depan tanpa menarik tangannya, yang masih terkubur di jubahnya. Konten iklan. Laman Sulhof. Laman mati-matian mempertahankan kesadarannya yang kabur. Beberapa wajah ragu-ragu dalam pandangannya yang kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi orang-orang yang menangkapnya tampak menutupi wajah mereka dengan topeng abu-abu dan mengenakan sorban di kepala mereka. Ini adalah dukun pasir. Mengapa tuan muda berbakat dari klan Leonhard datang jauh-jauh ke sini? Dan mengapa Anda, seorang pejuang Emir Kajitan, bertindak sebagai pemandu bagi bocah hati singa itu? Laman menolak untuk membuka bibirnya yang terkatup rapat. Untuk menyelamatkan Eugene, yang telah ditelan oleh cacing pasir, Laman telah kehabisan pasir hisap. Apa yang Laman harapkan untuk dicapai dengan mengarungi pasir hisap adalah untuk mengiris cacing pasir. Padahal, cacing pasir sebesar itu adalah lawan yang sangat tangguh, bahkan untuk seorang prajurit yang mampu memancarkan kekuatan pedang. Namun demikian, Laman telah berusaha menyelamatkan Eugene. Ketika Laman hendak tersedot ke bawah pasir hisap, angin yang dikirim oleh Eugene lah yang menyelamatkannya. Momen itu jelas terukir di benak Laman. Ketika sebagian angin yang menopang tubuh Eugene telah berhembus ke Laman, Eugene tidak bisa lagi tetap terpaku di udara dan perlahan mulai melayang. Dengan hisapan dari tornado pasir yang perlahan tumbuh di dekatnya, Eugene telah meninggalkan dirinya dalam keadaan di mana dia tidak bisa mengendalikan gerakannya. Kemudian cacing pasir meletus dari bawah. Untuk menyelamatkanku, dia memberikan nyawanya sendiri. Faktanya, jika dia benar-benar memikirkannya, Laman akan menyadari bahwa Eugene tidak ditelan oleh cacing pasir dan malah melompat dengan kedua kakinya sendiri. Namun, Laman tidak bisa membayangkan kemungkinan seperti itu. Kecuali jika Anda gila, tidak mungkin Anda akan menceburkan diri ke dalam rahang cacing pasir. Dengan kata lain, Eugene Leonhard telah memberikan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Laman. Tapi kenapa? Laman tidak tahu alasannya untuk ini. Satu-satunya hal yang penting bagi Laman pada saat itu adalah kebutuhan untuk membayar kembali anugerah yang menyelamatkan jiwa ini. Mungkinkah Tairi Almadani berencana untuk mengkhianati Nahama? Dukun pasir bertanya sambil mendekatkan kepalanya ke Laman. Ini adalah misinya untuk menghalangi mereka yang seharusnya tidak datang ke sini. Baginya untuk gagal dalam misinya dan sebagai gantinya melampirkan panduan. Apa yang kalian semua lakukan di sini, di tempat ini jauh di bawah tanah? Laman mengeluarkan suara kasar. Oasis. Itu ilusi, bukan. Badai pasir juga diciptakan dengan sihir. Apakah itu semua yang kamu lakukan? Petik 2. Sepertinya Anda tidak mengerti situasi Anda. Dengan satu klik lidahnya, dukun pasir menggelengkan kepalanya. Krik krik krik. Tekanan pasir yang mengikat anggota tubuh Laman semakin kuat. Laman tersentak kesakitan, gah. Kami yang mengajukan pertanyaan di sini, dukun pasir mengingatkannya. Apakah kamu tutup mulut demi kehormatan tuanmu? Itu tidak ada gunanya, Laman Sulhof. Bagaimanapun juga kamu akan mati, tetapi karena kamu akan mati, bukankah kematian tanpa rasa sakit lebih baik daripada kematian menyiksa yang menunggumu? Laman menggerutu, bunuh saja aku. Dukun pasir mengabaikan permintaannya, mengapa Eugene Leonhard datang ke Kazani? Sejak dia memasuki Nahama, dia telah bergerak dengan tujuan yang jelas. Dalam pandangan kami, satu-satunya kemungkinan tampaknya adalah dia mencoba membuat Emir Kajitan mengkhianati Nahama. Mengkhianati. Mata merah Laman bersinar saat dia mengucapkan kata ini. Mengkhianati. Kata ini mengkonfirmasi beberapa kebenaran yang tidak menguntungkan bagi Laman. Pertama, ada dukun pasir di Kazani. Mereka menciptakan badai pasir, memaksa gurun meluas. Dan Emir Kajitan tidak hanya tahu tentang ini,
tetapi dia juga bekerja sama dengan mereka. Beraninya kamu menyerang wilayah negara lain dengan cara yang begitu murah. Air liur keluar dari mulut Laman saat dia tiba-tiba berteriak. Mata Sen Saman berkerut saat dia melangkah mundur. Menyerbu, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, kata dukun pasir. Kenapa lagi kalian semua, yang seharusnya melindungi keluarga kerajaan, ada di sini? Dan badai pasir itu, Laman menuduh dengan marah. Sepertinya kamu membuat kesalahan yang cukup besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa penggurunan dapat dipercepat hanya dengan kekuatan kita saja? Dukun pasir bertanya sambil mendengus. Meskipun aku tahu bahwa para pejuang biasanya bodoh, setelah mendengar kata-kata bodoh seperti itu, aku tidak bisa menahan geli. Dibutuhkan ratusan dukun pasir untuk menciptakan badai pasir yang cukup besar untuk menyebabkan penggurunan. Tutut. Kekuatan pasir yang mengikat tubuh Laman semakin lama semakin kuat. Lalu, jika itu masalahnya, kenapa kau di sini? Laman mengerang pertanyaannya. Aku tidak punya alasan untuk menjawabnya, ejek dukun pasir. Jika kamu tetap akan membunuhku, maka kamu setidaknya harus memberitahuku alasannya. Mengapa Eugene Lionheart datang ke Kasani? Apa pentingnya alasan dia melakukan itu? Tuan Eugene telah binasa. Dia mati karena kamu. Itu tidak benar, dukun pasir lainnya menjawab tuduhan Laman sambil tertawa. Jika Eugene Lionheart mati, maka penyebabnya hanyalah kecelakaan. Dia pergi ke gurun berbahaya yang seharusnya tidak dia masuki dan menderita bencana yang tak terhindarkan. Petik 2. Itu tidak masuk akal, Laman meraung. Tanggung jawab atas kematiannya akan ditempatkan di kepala Tairi Al-Madani, lanjut dukun pasir. Itu semua karena kaulah yang membimbingnya ke sini. Meskipun saya pernah mendengar bahwa dia adalah favorit patriark, pada akhirnya, dia hanyalah anak angkat dari garis keturunan kolateral. Selama kita menyerahkan klan Hati Singa sebagai kepala emir kota besar, itu akan meredakan kemarahan mereka. Laman mengutuk, kalian bajingan. Dukun pasir menasihatinya, jika Anda ingin berguna bagi tuan Anda, maka akan lebih baik bagi Anda untuk mengakui semua yang Anda ketahui. Tergantung pada alasannya, kami mungkin masih bisa menangani situasi ini dengan lancar. Tangani dengan lancar. Tunggu. Jika Eugene Lionheart sudah mati, apakah itu berarti Tuan Eugene masih hidup? Laman berjuang untuk mempertahankan kesadarannya yang linglung. Saat ini, prioritas Laman bukanlah Emir Kajitan, melainkan Eugene. Salah satu dukun pasir menanyainya, apakah kamu benar-benar memprioritaskan Eugene Lionheart daripada kepala tuanmu? Jelas dia hanya main-main, kata dukun pasir lainnya. Apakah Anda benar-benar mengklaim bahwa keputusan untuk membimbing Eugene Lionheart dibuat atas keinginan pribadi Anda dan bukan atas perintah Tairi Al-Madani? Laman hanya dengan putus asa menuntut, di mana tuanku? Sepertinya kata-kata kita tidak sampai padanya, salah satu dukun pasir menghela nafas. Yang lain bertanya, bukankah lebih baik membunuhnya saja? Bagaimanapun, hidupnya tidak berharga. Petik 2. Tidak, dia mungkin masih berguna sebagai sandera. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, Eugene Lionheart memang mencoba menyelamatkan Laman Sulhoff. Para dukun pasir tidak menanyai Laman lebih jauh dan malah berkumpul untuk duduk di antara mereka sendiri. Jadi, apa yang kamu temukan? Dia dimakan utuh oleh cacing pasir raksasa. Apakah benar-benar mungkin untuk bertahan hidup seperti itu? Sebuah lubang telah muncul di ekornya. Terus, apakah Anda mengatakan bahwa setelah dimakan oleh cacing pasir, dia membuat lubang di ekornya dan merangkak keluar? Semakin mereka melihat fakta, semakin sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Para dukun pasir mendengus geli saat mereka menggelengkan kepala. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi kemanapun dia mau. Para asasin sedang menjelajahi sarangnya. Mereka harus segera menangkapnya. Dan bagaimana setelah itu? Ini bukan ide yang baik untuk berkelahi dengan klan Lionheart. Seharusnya cukup untuk menghapus ingatannya dan melemparkannya keluar Kasani. Tidak, mungkin lebih baik bagi kita untuk secara aktif menunjukkan bahwa kita melindunginya. Siapa tahu, kita bahkan mungkin mendapat imbalan atas kebaikan kita. Petik 2. Sayang sekali dia tidak ada di sini. Jika dia mendiamkan. Itu terjadi tepat pada saat dukun pasir yang ketakutan mengerucutkan bibirnya dan membungkam rekannya. Boom! Raungan keras mengguncang tanah di bawah. Para dukun pasir semua bangun dengan waspada. Mereka menutup mata mereka erat-erat dan menggemakan mana mereka dengan pasir untuk mengidentifikasi apa yang menyebabkan raungan ini. Adegan yang sama bisa dilihat di masing-masing bidang pandang mereka yang gelap. Mengenakan jubah hitam, Eugene Lionheart mendekati lokasi mereka dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Dengan setiap ayunan pedang biru peraknya, penghalang sihir yang menghalangi masuknya penyusup terkoyak. Bagaimana dengan para asasin? Mereka memperluas bidang pandang mereka untuk memasukkan jalan yang telah diambil Eugene. Ada mayat berserakan di mana-mana, baik asasin maupun Sen Saman. Dia maju begitu cepat. Setiap asasin yang tetap tinggal di sini di kamp mereka telah menerima pelatihan yang cukup untuk menjadi ancaman yang cukup besar bahkan bagi prajurit yang paling terampil sekalipun. Itu berlaku untuk dukun pasir juga. Ini berarti mereka seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak dibantai oleh satu orang saja. Terlebih lagi, ini adalah medan perang yang menguntungkan bagi Assassins dan Sen Samans.
Sarang yang dibuat oleh cacing pasir ini sudah menjadi labirin yang kompleks, tetapi dukun pasir yang mulai menggunakannya beberapa dekade yang lalu telah membuat labirin ini semakin rumit. Para asasin yang dikerahkan di sini cukup terampil untuk bisa menavigasi labirin dengan mata dan telinga tertutup. Dalam situasi seperti itu, akan sulit bagi prajurit yang paling ahli sekalipun untuk memperhatikan teknik siluman mereka. Serangan mendadak mereka seharusnya sudah cukup untuk mengiris leher prajurit biasa. Dukun pasir juga memiliki keuntungan di sini. Meskipun badai pasir besar seperti yang mereka ciptakan di permukaan tidak mungkin, di tempat seperti ini, di mana ada pasir di semua sisi serta di atas dan di bawah, setiap sihir pasir yang dilemparkan di sini akan memiliki kekuatan lebih dari biasanya. Sial bagi mereka, Yujin bukanlah lawan yang baik untuk mereka hadapi. Karena Yujin telah bersiap untuk menerobos dengan paksa ke Gurun Kazani, ini berarti bahwa dia telah menerima bahwa dia harus menghadapi Assassins dan Sensamans. Dia bahkan yakin bahwa dia akan diserang oleh Assassin di Oasis dan tetap masuk. Kemudian dia berhasil memasuki terowongan jauh di bawah tanah. Yujin cukup yakin bahwa para dukun pasir tinggal di suatu tempat di bawah tanah dan bahwa para pembunuh juga bersembunyi di sini. Jika Yujin tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya dari mereka, dia tidak akan melangkah lebih jauh. Pembunuh dan dukun pasir bukan satu-satunya yang memiliki keuntungan di labirin ini. Yujin dan Hamel terbiasa dengan semua jenis medan perang. Hamel bahkan pernah melawan Assassins sebelumnya. Tidak seperti Assassins, yang telah mempelajari teknik pembunuhan mereka melalui pelatihan yang keras, ada banyak pembunuh alami di antara para Demonic Beast dan Demon Folk dari Helmut. Ada binatang iblis yang bisa melakukan perjalanan dari satu bayangan ke bayangan lain dan iblis yang bisa menusukmu dari belakang tanpa mengungkapkan jejak kehadiran mereka. Bersiap untuk menerima serangan mendadak dalam situasi yang tidak menguntungkan baru saja menjadi kebiasaan. Namun demikian, Hamel selamat. Dengan setiap serangan kejutan yang diterima Hamel, luka di tubuhnya bertambah satu demi satu. Dan setiap kali dia menerima luka baru, dia semakin akrab dengan serangan mendadak, sampai suatu hari, jumlah luka yang dia terima berhenti meningkat. Level assassin di sini tidak terlalu bagus. Siluman mereka hanya pada tingkat mahir. Dan kontrol mereka atas mana mereka juga tidak luar biasa, kritik Yujin. Pembunuh Nahama yang paling terkenal tidak hanya pada level ini. Pembunuh kelas tertinggi memiliki teknik sembunyi-sembunyi yang sebanding dengan binatang iblis atau rakyat iblis dan sangat ulet sehingga mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia. Para asasin yang Yujin hadapi sejauh ini memang gigih, tapi mereka tidak terlalu menakutkan. Jika ini adalah situs penting bagi Nahama, seharusnya ada asasin yang lebih baik daripada orang-orang ini. Para penjaga di sini terlalu lemah. Meskipun ada banyak dukun pasir, keterampilan mereka juga tidak terlalu bagus. Jika ini benar-benar merupakan bagian penting dari rencana Nahama untuk menyerang negara lain, maka pasukan yang lebih terlatih seharusnya ditempatkan di sini. Bahkan jika agresi teritorial bukanlah tujuan mereka, tidak peduli apa tujuan lain yang mungkin mereka miliki untuk berada di sini, jika tempat ini sangat berharga bagi Nahama, itu seharusnya mendapat dukungan lebih lanjut. Tapi persiapan yang ditunjukkan di sini terlalu kurang. Mungkinkah Nahama? Tidak, Sultan tidak terlibat dalam hal ini. Indra tajam Yujin terus mengawasi sekelilingnya. Saat musuh menghancurkan siluman untuk melakukan serangan, tubuhnya akan bereaksi dengan sendirinya. Bukan hanya itu, Yujin juga tahu cara menggunakan siluman. Itu berarti bahwa labirin ini bukan hanya medan perang yang nyaman bagi para asasin, tetapi juga bagi Yujin. Lalu ada sihirnya. Formula Ring Flame memperkuat semua mana yang dimanipulasi Yujin, termasuk perisai mana yang dia buat saat mengoperasikan formula. Bahkan dengan jubah kegelapan saja, dia bisa dengan mudah memblokir mantra hingga lingkaran kelima, dan kemudian perisai mana ditambahkan di atasnya. Ini berarti dia bisa mengabaikan mantra apapun yang dilemparkan ke wajahnya. Tentu saja, dia tidak perlu mengabaikan mereka begitu saja. Daripada mengabaikan serangan dan menahan serangan, dia lebih suka menghindari mantra dan serangan balik. Gak. Sebuah mantra datang menembak ke arahnya dari depan, peluru pasir yang telah dipahat ke titik yang tajam. Yujin mengangkat jubahnya ke mantra, menelannya, dan kemudian mengirimnya kembali ke jalurnya. Dia telah berhasil menghitung koordinat spasial targetnya secara instan. Mantra yang kembali jatuh tepat ke dada Sensaman. Kemudian datang serangan mendadak. Yujin mengira dia telah membunuh beberapa dari mereka, tetapi tampaknya masih ada banyak asasin yang tersisa. Yujin bahkan tidak perlu menggerakkan tubuhnya untuk menanggapi serangan itu. Angin yang melilit tubuhnya menghalangi pedang asasin dan kemudian mulai merobek asasin menjadi berkeping-keping. Terowongan perlahan-lahan semakin besar. Ketika dia melebarkan indranya, Yujin dapat mengetahui bahwa semua asasin dan Sensaman yang tersebar di seluruh labirin bawah tanah berkumpul di sini. Jalannya juga mengarah ke sini, Yujin mencatat ketika dia memeriksa peta yang dia pegang di satu tangan. Kampung halaman Hamel sudah dekat. Rasanya jauh lebih aneh daripada yang saya kira, Yujin mengakui pada dirinya sendiri. Emosinya bergejolak. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup untuk melihat kuburan saya sendiri. Formula Ring Flame terus memperkuat mananya. Dengan setiap putaran dari cincin bintangnya, warna api Yujin perlahan berubah. Yujin melanjutkan, saya juga tidak pernah menyangka akan bertemu perampok makam di sana.
Pengacau, teriak seorang asasin saat dia jatuh dari langit-langit, mencengkeram belati. Meskipun itu adalah serangan mendadak yang jelas, kata yang dia teriakkan sangat mengganggu emosi Eugene yang sudah bergejolak. Penyusup, bajingan ini. Dengan teriakan keras, Eugene mengucapkan mantra. Astaga! Api biru melilit tubuh asasin. Eugene telah berencana untuk perlahan-lahan membakarnya hidup-hidup, tetapi sihir api yang diperkuat oleh formula api cincinnya terlalu kuat untuk itu. Asasin bahkan tidak bisa berteriak dengan benar sebelum dia hancur menjadi abu. Kamu bajingan pencuri sialan. Eugene meraung saat dia melompat ke depan. 1. Bagian teks ini dibiarkan persis seperti yang ditulis oleh penulisnya dan sepertinya adalah auman cacing pasir. Kami percaya itu seharusnya menjadi suara yang keras, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dijelaskan, itulah sebabnya penulis menulisnya sebagai 3 tanda hubung ini.